Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur hidup hewan atau yang sering disebut dengan metamorfosis. Mata pelajaran Ilmu Pendidikan Alam kelas 4 Sekolah Dasar. Mata kuliah Konsep Dasar Biologi. Dosen pengampu Bapak Asrizal Wahdan Wilsa, MPD. Saya Diah Ayu Pratiwi sebagai penyusun. Ya, langsung saja. Pengertian daur hidup. Pengertian daur hidup dapat diartikan sebagai serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme, mulai dari awal kehidupannya, yang mandiri hingga menuju kondisi dewasa, di mana suatu makhluk hidup telah mampu melakukan aktivitas reproduksi sebagai bentuk menghasilkan keturunan atau yang lebih dikenal dengan berkembang biak. Istilah daur hidup ini juga dikenal dengan nama metamorfosis. Berikut di bawah ini adalah dua jenis daur hidup berdasarkan kategori proses perubahan bentuknya, antara lain yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, dan yang ketiga, hewan tanpa metamorfosis. Di sini ada daur hidup tanpa metamorfosis. Definisi dari daur hidup tanpa metamorfosis yaitu daur hidup suatu organisme yang dimana kondisi fisik dari organisme yang lahir memiliki kesamaan bentuk dengan fisik sang induk yang melahirkannya. Pada proses daur hidup tanpa metamorfosis, suatu organisme yang lahir tidak akan mengalami perubahan bentuk secara fisik, melainkan hanya berubah dalam hal ukuran tubuhnya saja. Adapun contoh organisme yang mengalami fase atau daur hidup tanpa metamorfosis adalah manusia, ayam, kucing, lembu, kuda, buaya, unta, dan lain-lain. Kemudian ada daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis adalah perjalanan kehidupan dari suatu organisme, di mana kondisi saat suatu organisme lahir memiliki perbedaan yang cukup kontras dengan induk yang melahirkannya. Beberapa contoh organisme yang melewati daur hidup dengan metamorfosis antara lain kupu-kupu, kecoa, belalang, nyamuk, dan ulat sutra. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Telur yang menetas menjadi larva, dan larva akan menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi imago, atau dewasa. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago, atau yang sering disebut dengan dewasa. Metamorfosis sempurna. Yang pertama ada larva. Larva adalah ulat yang tumbuh dan khususnya untuk makan serta mengalami molting beberapa kali. Kemudian larva membungkus dirinya sendiri dalam kepompong dan menjadi pupa. Tahap larva sangat berbeda sekali dengan tahap dewasa. Kemudian yang kedua ada pupa. Pupa merupakan tahap di mana jaringan larva mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva menjadi organ tubuh. Akhirnya, imago hewan dewasa keluar dari kepompong. Contoh insekta yang mengalami metamorfosis sempurna misalnya katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah madu. Metamorfosis tidak sempurna.
Di sini ada nimfa. Telur tersebut akan keluar berupa nimfa atau bayi kecoa. Nimfa ini berukuran sangat kecil menyerupai seperti kutu beras. Nimfa tersebut sudah mampu bergerak bebas untuk mencari makan sendiri sehingga dapat tumbuh berkembang dan belum memiliki sayap untuk terbang. Fase nimfa ini berlangsung selama 60 hari, yaitu dengan 4-7 kali ganti kulit atau yang sering disebut dengan instar. Setiap mengalami ganti kulit yang baru akan semakin keras. Sayap kecil akan mulai terbentuk pada fase instar yang terakhir, sebelum memasuki fase kecoa dewasa atau yang sering disebut dengan imago. Metamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu. Untuk tumbuh menjadi dewasa, mereka melalui 4 tahap, yakni telur, larva, pupa, dan dewasa. Setiap tahapan hidup memiliki tujuan yang berbeda. Di sini ada gambar tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Bisa dilihat ya. Kemudian ada katak. Secara umum, metamorfosis katak terbagi ke dalam 4 fase, yakni fase telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Di sini ada gambar mengenai metamorfosis katak. Bisa dilihat ya di sampingnya. Kemudian yang selanjutnya ada nyamuk. Dikatakan sempurna karena dalam proses metamorfosis yang dilaluinya, nyamuk mengalami 4 tahapan perubahan dari mulai telur, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Berikut ini contoh dari gambar metamorfosis nyamuk. Kemudian yang selanjutnya ada lalat. Lalat mengalami 4 fase, yaitu fase telur, fase larva, dan fase pupa, kemudian imago, lalat dewasa. Di sini ada contoh dari metamorfosis lalat. Bisa dilihat. Metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada kecoa. Kecoa mengalami metamorfosis dengan 3 tahapan. Yang pertama ada fase telur, kemudian berubah menjadi nimfa, nimfa 1, nimfa 2, dan dewasa 1, kemudian berubah menjadi dewasa 2. Di sini ada contoh dari metamorfosis katak. Belalang. Belalang mengalami metamorfosis dengan 3 tahapan. Yang pertama, tahap telur, kedua, tahap nimfa, dan yang ketiga, tahap dewasa. Bisa dilihat di gambar yang sampingnya. Yang tidak mengalami metamorfosis. Di sini ada kucing. Mamalia tersebut, yakni pada umumnya tidak membutuhkan sebuah fase dalam melakukan metamorfosis untuk bertahan hidup sejak lahir hingga lahir. Di antaranya ialah yang pertama ada anak kucing, kemudian kucing muda, dan kucing dewasa. Berikut contoh dari metamorfosis yang tidak mengalami metamorfosis. Sini saya akan membuat sebuah media mengenai daur hidup pada hewan. Yang pertama yang kita butuhkan itu gunting. Kemudian di sini saya udah menyiapkan beberapa gambar dari proses metamorfosis hewan. Nah, kemudian untuk langkahnya bagaimana? Di sini saya akan membuat sebuah media kartu yang digunakan untuk siswa ketika belajar agar memudahkan dan kita sebagai guru bisa mengetahui sejauh mana materi yang telah diresap
oleh siswa. Baik, langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita butuhkan satu buah gambar atau beberapa gambar. Kita contohkan aja menggunakan satu gambar. Di sini kita akan potong kotak atau boleh bulat juga. Nah, baik. Sekarang kita udah mendapatkan beberapa gambar dari metamorfosis kupu-kupu. Supaya gambar ini lebih kokoh, kita bisa melapisinya dengan kertas yang tebal atau dengan karton juga bisa ya, dengan kardus juga bisa. Nah, di sini itu nanti tugasnya kita membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian kita beri satu proses metamorfosis atau urutan metamorfosis pada hewan ke salah satu ke tiap-tiap kelompok. Nah, nanti tugasnya siswa mengurutkan dari awal sampai akhir bagaimana proses metamorfosis pada hewan tersebut. Ya, mungkin cukup sekian contoh dari media kartu yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.